Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camera, rolling. Perkenalkan, nama saya Feby Mulya Putri, mahasiswa semester 2 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan contoh soal tentang analisis regresi linear berganda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Intan Putri Azhari, SE MACC. Berikut ini merupakan contoh soal dari analisis regresi linear berganda. Sebuah penelitian dilakukan oleh bagian peminjaman kredit di sebuah bank untuk meneliti pendapatan para nasabahnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat pendapatan adalah nilai jual rumah dan jumlah tahun pendidikan. Dari 15 responden diperoleh data sebagai berikut. Total 15 responden dapat dilihat dari layar. Dari soal di atas, tentukan hal berikut. Yang pertama, tentukan variabel bebas dan variabel tak bebas. Kedua, tentukan persamaan regresi berganda dari data tersebut dan jelaskan arti dari persamaan tersebut. Lalu selanjutnya, hitunglah R koefisien korelasi linear berganda antara X1 dan Y, antara X2 dan Y, dan antara X1 dan X2. Hitunglah koefisien determinasinya, lalu jelaskan arti dari angka tersebut. Soal yang terakhir, berapakah pendapatan per tahun seseorang jika nilai jumlah rumah 150 juta dan tahun pendidikannya 15 tahun? 1. Menentukan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dari soal diketahui bahwa penelitian akan meneliti pendapatan para nasabahnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu nilai jual rumah dan jumlah tahun pendidikan. Variabel independen dari contoh soal tersebut adalah nilai jual rumah dan jumlah tahun pendidikan. Nilai jual rumah kita inisialkan dengan variabel X1 dan jumlah tahun pendidikan kita inisialkan dengan variabel X2. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel terikatnya itu adalah pendapatan. Besarnya nilai Y tergantung pada nilai X1 dan X2. Soal nomor 2, menentukan persamaan regresi berganda dan arti dari persamaan tersebut. Persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan Y regresi sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, di mana untuk mencari A, B1 dan B2-nya menggunakan rumus sebagai berikut. Sebelum kita mencari persamaan tersebut, pertama yang harus kita lakukan adalah mengolah data pada soal ke dalam sebuah tabel. Y dimasukkan ke dalam tabel dan dijumlahkan sehingga menghasilkan sigma Y 586,9. Begitu juga dengan data X1 dan X2 dimasukkan ke dalam tabel sehingga jika dijumlahkan X1-nya sama dengan 2237 dan X2-nya sama dengan 212. Untuk data Y kuadrat didapat dari data Y yang dikuadratkan. 40,3 dikuadratkan menjadi 1624,9. Begitu seterusnya dan dijumlahkan sehingga menghasilkan sigma Y kuadrat sama dengan 23.067,71. Data X1 kuadrat didapat dari data X1 yang dikuadratkan. 90 dikuadratkan menjadi 36.100. Begitu seterusnya dan dijumlahkan sehingga menghasilkan sigma X1 kuadratnya 350.353. Begitu juga untuk data X2 kuadrat didapat dari data X2 yang dikuadratkan dan dijumlahkan sehingga menghasilkan sigma X2-nya sebesar 3000. Untuk data X1Y didapat dari data X1 dikali Y, 90 dikali 40,3 sama dengan 7657. Begitu seterusnya sehingga menghasilkan sigma X1Y-nya 88.066,4. Demikian juga untuk data X2Y didapat dari X2 dikali Y. Dan sigma X2Y-nya 8296,2. Untuk data X1, X2 didapat dari X1 dikali X2. Dan jika data itu dijumlahkan menghasilkan sigma X1, X2-nya sama dengan 31.512. Selanjutnya ada data Y bar, X1 bar, dan X2 bar. Bar didapat dari sigma Y per jumlah data. Jumlah datanya ada 15. Berarti sigma Y per 15 sama dengan 586,9 per 15 sama dengan 39,1. Untuk data X1 bar sama dengan 149,1 dan untuk data X2 barnya 14,1. Setelah data tersebut kita olah ke dalam tabel, maka langkah selanjutnya adalah mencari sigma X1 kuadrat.
di mana rumus dari sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan per N. Maka hasilnya sama dengan 16.741,73. Lalu sigma X2 kuadrat, di mana rumusnya sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan per N. Hasilnya sama dengan 3,73. Lalu sigma Y2 kuadrat, sama dengan sigma Y2 dikurang sigma Y dikuadratkan per N. Hasilnya sama dengan 103,729. Dan untuk sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N sama dengan 540,05. Untuk sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per N sama dengan 1,35. Terakhir untuk sigma X1X2 sama dengan sigma X1X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N sama dengan negatif 104,266. Setelah kita memperoleh data tersebut, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam rumus A, B1, dan B2, di mana rumus B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X1X2 dikali sigma X2Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1X2 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 0,042. Lalu untuk rumus B2 sama dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1X2 dikali sigma X1Y per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1X2 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 1,53. Lalu untuk mencari nilai A menggunakan rumus A sama dengan Y bar dikurang B1X1 bar dikurang B2X2 bar, maka hasilnya sama dengan 11,56. Selanjutnya kita masukkan hasil tersebut ke dalam persamaan regresi, yaitu Y regresi sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, di mana A-nya tadi 11,56 ditambah B1-nya 0,042X1 ditambah B2-nya 1,53X2. Arti dari persamaan tersebut adalah apabila X2 konstan, pertambahan 1 unit akan mempengaruhi tambahan 0,042 unit. Apabila X1 konstan, pertambahan 1 unit pada X2 akan mempengaruhi tambahan 1,53. Lalu apabila X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y regresi sama dengan 11,56. Selanjutnya soal nomor 3 menghitung koefisien korelasi antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X1 dengan X2. Lalu menghitung koefisien determinasinya dan jelaskan arti dari angka tersebut. Untuk menghitung koefisien korelasinya, terlebih dahulu kita harus menghitung koefisien korelasi sederhananya. Koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y dapat dihitung dengan rumus sigma X1Y berakar sigma X1 kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,41. Lalu koefisien korelasi antara X2 dan Y adalah sigma X2Y berakar sigma X2 kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,07. Selanjutnya koefisien korelasi antara X1 dan X2 sama dengan sigma X1 X2 berakar sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat. Hasilnya sama dengan negatif 0,42. Setelah kita mencari koefisien korelasi sederhana, maka selanjutnya kita masukkan hasil tadi ke rumus koefisien korelasi parsial RY1 terhadap 2 dan RY2 terhadap 1, di mana rumus RY1 terhadap 2 sama dengan Rx1Y dikurang Rx2Y dikali Rx1x2 per akar 1 dikurang R kuadrat X2Y dikali 1 dikurang R kuadrat X1x2, maka hasilnya 0,48. Dan rumus RY2 terhadap 1 sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1x2 per 1 dikurang R kuadrat X1Y dikali 1 dikurang R kuadrat X1x2, maka hasilnya 0,29. Dari R koefisien korelasi tadi, maka kita dapat menentukan koefisien determinasinya dengan cara mengkuadratkan R koefisien korelasi. Yang pertama, koefisien determinasi antara X1 dan Y adalah hasil kuadrat dari 0,41 yaitu 0,17. Maksudnya adalah sekitar 17% dari variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi dalam nilai jumlah rumah dan faktor lain tidak dipertimbangkan.
Lalu koefisien determinasi antara X2 dan Y adalah 0,004. Maksudnya adalah sekitar 0,4% dari variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi besar tahun pendidikan dan faktor lain tidak dipertimbangkan. Kemudian koefisien determinasi RY1 terhadap 2 sama dengan 0,23. Berarti sekitar 23% dari variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh nilai jual rumah apabila X2 dianggap konstan. Terakhir, koefisien determinasi RY2 terhadap 1 sama dengan 0,084. Artinya, sekitar 8,4% dari variasi pendapatan dapat dijelaskan dalam variabel tahun pendidikan jika nilai jual rumah dianggap konstan. Soal terakhir, kita menghitung pendapatan per tahun jika nilai jual rumah 150 juta, berarti X1-nya 150 juta, dan tahun pendidikannya 15 tahun, X2-nya 15 tahun. Caranya, angka tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan regresi jawaban soal nomor 2. Y regresi sama dengan 11,56 ditambah 0,42, X1-nya tadi 150 ditambah 1,53 dikali 15, maka hasilnya sama dengan 40,81. Maka jumlah pendapatan per tahun jika nilai jual rumah 150 juta dan tahun pendidikannya 15 tahun adalah 40,81 juta. Sekian video penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last but not least, Umri hebat, ayo bergabung menjadi bagian dari akuntansi Umri.